Jika CCTV bisa memperlihatkan dengan jelas bahwa JW yang memasukkan sesuatu dan terbukti JW membeli nacen tapi jenazah korban tidak ditemukan sebab kematian karena sianida, dakwaan yang bisa diberikan adalah percobaan pembunuhan atau pembunuhan berencana dengan sianida. Lanjut. Coba bandingkan resolusi gambar saat es kopi Vietnam disajikan dan saat Mirna tiba. Lanjut. Ayo kita cermati diskusi JPU ahli. JPU menganggap ahli berpendapat bahwa ahli menganggap bibir korban merah, padahal ahli hanya membaca dari ahli lain sedangkan warna merah adalah seharusnya bila keracunan sianida. Pola pikir JPU ini bias tapi ngotot. Pakai mengancam ahli karena tidak yang melakukan otopsi. Memangnya JPU tidak tahu ini pendapat kedua padahal JPU juga mengajukan ahli-ahli lain yang JPU tahu tidak juga melakukan otopsi, tapi tidak keberatan? JPU seolah-olah lebih ahli daripada ahli. Persidangan itu membutuhkan bantuan seorang ahli bukan sedang menguji kompetensi seorang ahli yang dihadirkan. Patutkah pertanyaan yang tidak akan ditanyakan? Atau, adakah yang meragukan keahlian Dr. Jaya dalam hal menentukan sebab kematian? Dr. Jaya itu sangat yakin bahwa korban bukan mati karena sianida, dengan pengalaman beliau yang sudah puluhan tahun dan pegang teguh profesi beliau tidak menyatakan sebab kematian karena tidak ada otopsi. Nacen dimasukkan ke sedotan baru dimasukkan ke kopi. Dr. Theo, farmasi bukan dokter. Kelihatannya Dr. Theo ini sudah yakin bahwa Mirna mati akibat racun sianida, begitu pula saya atau mungkin sebagian besar pemirsa saat itu. Salah satu penjelasan yang masuk akal, kenapa Mirna mati tapi yang lain tidak, adalah nacen dimasukkan tan dan yang minum pertama akan terpapar sianida dalam jumlah yang banyak dan yang lain tidak. Namun ini bertentangan dengan Hani menyaksikan bahwa Mirna mengaduk sebelum minum. Kadar nacen di kopi sisa justru sangat tinggi, hasil tes lab for, tapi sebaliknya di jenazah hanya ditemukan 0,2 mg/liter. Kalau lambung kosong antara 100-150 cc dan yang diminum 30 cc paparan sidanida di lambung hanya 0,2, 1000x180 0,036 mg. Kadar sisa kopi 7.900 mg per liter yang terminum 30 cc jadi yang masuk sebanyak 30 per 1000 x 7.009 sama dengan 237 mg. 237 0,036 236.064 mg kemana? Belum lagi mempertimbangkan bila kadar CN bukan 7.900 tapi 22.439. Lihat klip lain mengenai Jessica Wongso. Selain cairan lambung dengan paparan 0,036 mg, tidak ditemukan jejak sianida di organ lain. Kopi sisa punya kadar lebih tinggi daripada jejak CN yang bisa ditemukan pada jenazah. Memasukkan nacen seperti gambar itu tidak mudah. Lanjut. Dari mana keyakinan hakim dalam putusan 20 tahun Jessica Wongso? Terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pembunuhan terencana. Sebab kematian belum jelas di persidangan disebabkan oleh sianida, bahkan sebaliknya. Tidak satu pun saksi yang melihat Jessica Wongso memasukkan racun tersebut. Pembela mempertanyakan cara penyegelan sisa kopi dan sistem pelabelan. Sisa kopi itu baru diserahkan ke lab for bersamaan dengan sampel yang diambil dari jenazah korban 3-4 hari setelah kematian, bukan segera setelah penyitaan barang bukti. Video dari CCTV sangat tidak jelas, DVR yang diminta pembela di persidangan ternyata sudah tidak ada datanya. Diyakinkan oleh pendapat psikologi? Lanjut.